Selamat sore teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamsa di kanal YouTube pribadi saya Om Abal Balan. Nah, kali ini saya bertamu di rumah pelatih Serie A. Siapa dia? Kita langsung aja ya. Kita ketok pintu rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Takim. Bapak Fim, Miftah yang saya hormati. Siap. Sehat, Pak. Kosong lagi, Pak? Lagi kosong, lagi pas Persebaya lagi off, nggak latihan. Boleh bertamu ini? Oke, teman-teman, mari kita masuk kalau gitu. Siap. Abah Takim, Bapak Serie Miftah, Mifim yang saya hormati. Gimana, Iya. Mifim? Ini gila, Pak? Pengangguran apa dewe? Tapi pepangguran tapi apa? Ono ae pokoke. Apa iki acara sing dilakoni Pak Fim tak delok iki, tak delok sampean kegiatan saiki rada aneh saiki. Gak tenang lapangan tak delok saiki. Oh, dadi saiki gawe kayak ngene-ngene iki. Ayo, ngisi waktu slow. Oh, Iya. aduh, kok kiai ya itu? Bah, kalau ngomong no Abah Takim ini kan pasti jargone Serie A. Lah itu sejak kapan Bang ngomong Serie A dan apa sing melatar belakangi kok ono jargon Serie A itu? Tadi ngene, zaman dulu kan apa TV banyak menyiarkan apa kompetisi ya, kompetisi dari luar negeri. Nah, waktu itu yang terkenal adalah kompetisi Liga Italia. Ada waktu di Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Prancis. Tapi orang waktu itu lebih tertarik ke Liga Italia. Karena waktu itu rame-ramenya Liga Italia, pemainnya Van Basten, Ruud Gullit. Jadi orang, begitu kita lihat Liga Italia, pasti Serie A. Oh. Nah, Serie A berarti pemainnya bagus-bagus. Ya. Nah, karena sering nonton TV Serie A, jadi kita sebagai pemain, ono pemain api, misalnya Persebaya, sopo sing api Serie A. Yo, Serie A. Artinya misalnya klambinya api, sepatunya bagus, yo, terus apa? Misalnya mangan-mangannya gak nangone warung misalnya, sekali-sekali restoran deh, wow, Serie A berarti masuk berarti. Iya. Jadi ini Serie A dulu. Artinya itu, dan itu seolah-olah otomatis. Jadi kalau kita melihat pemain yang ada nilai lebih gitu, Serie A. Dan itu terbawa sampai sekarang. Sampai sekarang pun sekalipun kadang-kadang kalau di chat apa di WA ketika ada berita bagus atau pemain itu menonjol mesti Serie A gitu. Iya. Benar ini. Nah, ini kan mumpung bertamu di pelatih Serie A ini kan. Ini saya mau nanya-nanya ini tentang masa lalu Abah Takim sebagai pemain dan juga masa-masa sekarang sebagai pelatih. Nah, Pak, kalau ngomong soal Mustaqim ini kan tidak bisa lepas dari Persebaya. Sebenarnya waktu masuk Persebaya itu dulu prosesnya gimana, Pak? Jadi apa? Saya menjadi pemain sepak bola sebenarnya tidak seperti anak-anak sekarang yang memang disekolahkan di sekolah sepak bola, di akademi. Ya, mungkin saya bakat ya. Bakat dari orang tua dan kakak-kakak saya, lingkungan saya, kakak saya dua itu Persebaya semua. Kamto dan Hambali. Ya, cuman tidak sampai apa ke tingkat yang lebih tinggi lagi karena memang waktu itu kan dari segi apa media kan agak kurang dan memang prosesnya tidak sebagus ADE. Iya. Sombong. Dan apa kebetulan sebenarnya yang melihat bakat saya itu adalah kakak saya. Karena yang Kamto. Karena di PSAD itu kan rumah saya kan dekat dengan lapangan Brawijaya. Nah, PSAD itu lapangan dekat rumah. Dan habis latihan biasanya pemain-pemain dari PSAD itu main ke rumah. Kebetulan saya latihan dengan bola plastik ban rumah. Adikmu kok api gitu aja bilang gitu kan. Iya toh. Nah, terus dia bilang,
engko sing dadi pemain, dudu aku sing pemain ngetopi iki dadi ngetopi. Artinya dia mungkin melihat bakat saya ya. Disitulah akhirnya menginjak umur sekolah kalau nggak salah waktu itu umur 12-13 ya, sekolah SD kelas 5 kelas 6 lah. Saya diikutkan klub PSAD. Dari situ saya bakat lebih kelihatan. Sekolah kelihatan, tapi tidak seperti sekarang. Artinya sekolah sepak bola itu ada uji coba dan sebagainya. Kalau dulu nggak ada begitu ya. Terus menginjak SMP, SMA dan SMA, saya kebetulan waktu itu mendaftar di SMA Negeri 2 Surabaya. Di situ ketertarikan saya ke SMA Negeri 2 itu ada sepak bolanya pemain-pemain waktu itu pemain top. Ada Taufan, ada Al-Habsi dan sebagainya. Jadi motivasi saya tertarik di SMA Negeri 2 itu, di situ kan tempatnya sekolah berprestasi. Tetapi saya melihatnya karena sepak bolanya, bukan karena memang pinter, memang anaknya orang kaya, anaknya pejabat, tidak. Tapi di situ pemain sepak bola agak jarang. Apalagi di SMA Negeri 2. Akhirnya saya di SMA itu berkurang lagi main sepak bola saya. Karena apa? Masuk SMA 2, Negeri 2 itu wongnya pinter-pinter nggak sulit. Dan saya bilangin sampean, saya di SMA itu 3 tahun, 2 tahun saya les fisika, 3 tahun saya les kimia. Jadi saya nggak sempat. Fokusnya yang pelajaran berarti? Pelajaran, nggak sempat. Karena waktu itu kalau nggak gitu saya ketinggalan. Tapi sekali lagi memang saya ada bakat. Ada bakat ya, tadi ketika saya mulai serius adalah ketika saya keluar dari SMA Negeri 2. Dan teman-teman SMA pun kaget ketika saya jadi pemain nasional, pemain di Persebaya. Loh, ini mustaqim loh ya. Gitu kan. Artinya sekolah kecuali kalau di sekolah memang, kadang kan ada kan sekolah yang memang sekolah yang tidak menekankan ke pendidikannya, mungkin ada ekstrakurikulernya. Tapi waktu itu saya memang banyak ke pendidikan gitu loh. Tapi memang bakat ketika saya keluar baru saya serius main bola. Dan waktu itu ada turnamen kayak Piala Pemuda gitu. Jadi saya awalnya masuk Persebaya itu diambil ketika saya mengikuti Piala KNPI, Piala Pemuda. Piala Pemuda itu zone waktu itu kita di Timur Timur. Di Timur Timur tahun 83-84. Dan kebetulan saya waktu jadi top skor dan pemain terbaik ketika digeser nasionalnya, finalnya di Surabaya. Di Surabaya, jadi semua daerah kan datang ke Tambakasari dan itu Persebaya jadi juara 84 dan saya kepilih jadi pemain terbaik. Surabaya jadi pemain? Bukan, pemain Jatim waktu itu. Jatim. Pemain terbaik. Itu awalnya saya diambil Persebaya. Berarti masuk Persebaya 85, 86 saya baru masuk. Itu latihan di Sidoarjo kalau nggak salah, Pak? Waktu itu di Sidoarjo di mana daerah Aloha masuk itu. Iya, di Sukodono. Daerah Suko. Bukan Sukodono lah Omai Uston lah. Tutu iki roto rene. Melune Kecamatan Sukodono. Sukodono. Iya. Kalau nggak salah waktu zamannya Pak Karjito, betul. Pak Karjito. Pak Karjito masih ada sekarang? Masih. Wah, ini saya juga nggak tahu ini kabar. Rawon. Pak, ini kan yang menarik ketika masuk Persebaya, terus habis itu kan musim 86-87, musim 87-88 kan final terus, yang 87-88 juara. Yang jadi menarik itu kan strikernya Mustaqim, Arek Surabaya. Surabaya, betul. Yang satunya Samsul Arifin, Arek Malang. Nah, ini kan selama ini selalu dibandingkan ya, Malang dan Surabaya dibandingkan koyok ada gap. Gimana bangun chemistry antara Mustaqim dan Samsul Arifin? Apa yang dilakukan kok iso dadi striker duet maut ini, Pak? Jadi waktu dulu masih belum kepikir ya, artinya saya tidak memikirkan antara Malang dan Surabaya itu bermusuhan, saya nggak kepikir. Waktu yang ada di benak saya adalah bagaimana bermain sepak bola, bagaimana menjadi striker yang bagus. Dan kebetulan waktu itu saya mungkin pemain muda ya, saya masuk Persebaya itu masuk pemain muda, termasuk pemain muda, karena teman-teman pemain Persebaya waktu itu kan seperti Muharram. Sudah senior, Usman Hadi, Budi Yohanis, Rai Bawa, Putu Yasa, Nuryono Haryadi. Mungkin mereka umurnya sudah 20-30. Saya waktu itu masih umur 22.
Termasuk pemain muda. 22, 23 lah. Saya termasuk pemain muda waktu itu. Dan ya mungkin karena striker waktu itu memang agak jarang juga kan, yang di akhir-akhiran itu kan Sukar agak sulit juga gitu loh. Jadi kebetulan saya di situ berpasangan dengan Samsul Arifin, dan sekali lagi saya banyak belajar dari Cak Sul. Artinya sebagai pemain muda, saya sering bertanya, Cak Sul, apa kekuranganku, apa kelebihanku, dan apa yang harus saya lakukan ketika bermain dengan sampean. Tapi sebelum itu saya 85-86 saya sempat berkumpul dengan Joko Malis, striker. Ya, waktu itu zamannya yang di Pak Garjito, itu pun saya juga banyak belajar, banyak masukan sebagai striker yang harus dipunyai seseorang striker harus begini, dan itu yang saya camkan. Dan apalagi saya sampai 86, 87, 87, 88 itu bisa bergabung Persebaya dan berpasangan dengan Samsul Arifin yang waktu itu menjadi top skor waktu itu yang Galatama ya. Galatama. Kan belum terpecahkan Samsul Arifin waktu itu. Ya. Bersama Niak Mitra ya. Yes, ya itu kan berapa banyak bikin gol, itu salah satunya yang membuat saya ini perlu digali ini striker seperti Samsul Arifin. Berarti sampean sering dolen neng omahe Samsul Arifin ke Cak Sul ya? Kebetulan waktu itu yo gak tahu gak teman ya, artinya ya sekali-sekali ya. Tapi kan saya banyak diskusi Samsul Arifin dengan mungkin di kamar, di tempat latihan. Nanti ketika bertanding, latihan, yopo Cak Sul, aku Cak Sul. Ya itu yang saya sering bertanya Cak Sul, itu yang membuat saya menjadi menjadi lebih kompak dengan Samsul Arifin. Karena apa? Striker itu waktu itu yang diakui ketika kita juara 4-4-2 yang diakui oleh waktu itu loh ya. Itu adalah Persebaya. Bahkan kalau nggak salah waktu itu ketemu Medan 1, 2, 4, 3 kali sentuhan Putu Yasa, Samsul Arifin langsung gol main di Senayan. Ya, Putu Yasa dari gawang itu di heading Samsul Arifin, bola semi volley, saya syuting langsung masuk ke gawang itu 3 kali sentuh. Kalau nggak salah masih ada itu statistiknya itu di waktu itu di koran waktu itu ada, itu masih ada itu dan itu buat saya menjadi kenang-kenangan juga buat saya. Berarti ini memang lahir karena sering diskusi intens, akhirnya jadi nyambung. Betul. Antara Mustaqim dan Samsul Arifin. Jadi gini Mas, bal-balan itu pelatih itu lebih seneng kalau pemain itu sering ngomong kayak gini Ki. Ya. Apalagi sekarang ini kan pelatih mengerti, ya. Biasanya posisinya gelandang diturukno barek striker misalnya, barek gelandang misalnya yang berhubungan antar lini ya. Jadi nanti itu memang sengaja pelatih sekarang itu supaya pemain itu berdiskusi opo sih sing karepmu itu opo ya. Mungkin sampean juga pernah jadi pemain askring kan. Iya. Aku terus dengan Cak Fim iki ya toh bola melebar crossing gitu ya toh. Nduk terus dinteni karo Cak Takim karo Pak Nafing ngono to. Tak delok apa solo terus tak delok iku. Mbok gak ero iku. Ya. Itu chemistry itu bisa terbentuk ya toh kalau kita sering ketemu. Daripada sing pelatih begini itu lebih efektif itu. Karena apa? Bal-balan itu yo memang ono simbol apalan ini. Justru dengan abal itu kan kesenangannya Samsul Arifin seperti apa, mestinya bola-bola atas. Samsul Arifin kalau bola dikasih di kaki itu gak kesulitan karena bukan tipenya dia. Tipenya adalah heading. Daerah. Iya toh. Maksudnya Samsul Arifin bola lari, bola atas. Ojo ngomong. Bola sakmene iki pira iki perang sen sakmene iki ora Samsul di heading pernah itu saya godek-godek gitu. Oh boy kok iso ngono. dan itu keistimewaan seseorang itu tidak bisa, itu berkah dari yang di atas ya. Saya belajar heading seperti Samsul nggak bisa, tapi Samsul dribbling seperti saya ya gak iso DWD bisa wis Allah iku adil nggih sul kon heading sul sing ngiri-ngiri kon sing ngiri kena takim ae. Bahkan berkah ya musim 87-88 akhirnya Persebaya juara dan ini juga membawa berkah ya. Mustaqim masuk tim nasional ya. Oh siap ya.
kalau saya tidak salah ingat pernah baca lah ya, karena waktu itu saya masih terlalu kecil untuk nonton langsung. Gol pertamanya itu di Piala Kemerdekaan Indonesia lawan Thailand. Nah itu kan sebelumnya kan Abad Hakim nggak langsung main kan. Di sisi mungkin Ricky Yaakob yang jadi striker utama. Terus Abad Hakim masuk di babak kedua kalau nggak salah lawan Thailand itu. Apa yang difikirkan Abad Hakim begitu mau masuk lapangan itu? Jadi saya setelah Persebaya juara itu dipanggil tim nasional. Ya. 8788 kalau salah itu, setelah itu 88 lah saya dipanggil tim nasional. Itu kalau nggak salah yang pertama saya ikuti adalah Piala Kemerdekaan. Ya. Piala Kemerdekaan waktu itu nggak salah. Ya menang sama Thailand. Saya waktu itu memang pendatang baru ya di timnas ya. Artinya yang sudah langganan seperti Ricky Yaakobi, Patar Tambunan, Asari itu pemain-pemain udah lama. Itu kan pemain sudah dari Galatama. Ya. Saya termasuk pendatang baru yang dari Perserikatan dan termasuk orang baru gitu loh. Dan baru pertama. Kalau toh memang nggak main menjadi cadangan itu wajar. Dan ini juga pesan saya kepada pemain-pemain yang baru dipanggil tim nasional. Artinya kita harus bersabar dan ada tahapan-tahapannya. Kadang pemain misalnya kan aku gak tahu main. Itu main pemain-pemain sekarang pun saya memberikan motivasi kepada pemain-pemain Persebaya atau siapa saja deh itu tidak main. Semua pasti ada gilirannya main tuh. Apalagi waktu itu saya kan pemain muda dan kebetulan waktu itu saya waktu itu menggantikan kalau nggak salah ganti Yonas Sawor waktu itu. Ya. Yonas Sawor dan itu memang saya tunggu-tunggu kapan awake dhewe gimana. Iya toh. Jadi pemain ini ketika saya diberi kesempatan dalam pikiran saya wayaku iki. Begitu arep mlebu iki wayaku. Wayaku iki dan saya tunjukkan karena apa? Orang mungkin pelatih tidak begitu percaya dengan pemain-pemain baru, itu artinya yang jarang diberi kesempatan. Sebenarnya sepak bola itu sama aja. Artinya kualitas ya beda-beda tipis lah. Tetapi ketika dia diberi kesempatan dan bisa menunjukkan apa kemampuan sebenarnya, pelatih akan menilai. Dan kebetulan waktu itu gol satu-satunya 1-0 waktu nggak salah, yang cetak Bapak Mustaqim. Oh iya. Istimewa Serie A ini. Nah mulai dari itu pemain yang saya gantikan seterusnya duduk manis. Ya karena apa? Itu kesempatan itu saya ambil betul. Gitu. Berarti habis itu duetnya Ricky dan Mustaqim ya? Ya gantian waktu itu. Ya artinya paling tidak walaupun toh saya tidak striker, saya mungkin bisa di extra striker dan sebagainya. Dembar atau 4-3-3 dan sebagainya. Nah, akhirnya kan di SEA Games 91 Pak ya? Siap. Itu kan di uji coba itu kan sebenarnya striker utamanya kan Mustaqim. Cuma pas mau berangkat ke SEA Games nggak ada nama Mustaqim. Ya. Kenapa itu, Pak? Jadi gini, PSSI setelah SEA Games 89 itu kan sudah tidak pernah dapat medali emas lagi saya nggak salah. Ya. 87 nggak salah medali emas waktu itu. 89 medali emas. 91 itu PSSI mendatangkan Polusin, pelatih dari Rusia. Tujuannya satu, medali emas. Bukan yang lainnya. Bukan yang lain. Artinya tidak untuk memperbaiki sepak bola Indonesia, meningkatkan kualitas, enggak. Hanya untuk medali emas waktu itu. Ya toh? Nah, mulai pembentukan pertama, nama Pak Mustaqim Wisono gitu, Pak. Sampai dia datangkan 2 tahun itu, mungkin ganti striker pasangan saya, itu mungkin ada 7-8 pemain. Sampai pemain-pemain Polusin mungkin mencari jejak historinya Mustaqim ini pernah bermain sama siapa aja strikernya, mungkin pasangannya bisa bagus dan sebagainya, ya, termasuk Hendry Susilo. Ya. Dipanggil tuh padahal orang mungkin Hendry Susilo tidak begitu berkembang seperti saya waktu itu mungkin ya, tetapi coba dipanggil supaya mungkin dia bisa cocok gitu kan. Terus siapa lagi? Sigi Bitono dipanggil. Itu semua dipulangkan. Sampai terakhir itu menjelang hari hanya itu akhirnya saya cedera. Oh, cedera. Menjelang H-10 nggak salah waktu itu. Itu saya kena dalam latihan ankle. Bukan. Tulang fibula saya ini ada yang fraktur. Jadi begitu kena di ronsen dan kelihatan waktu itu retak
langsung di GIP. Itu menjelang pertandingan mau berangkat ke akhirnya nama saya digantikan oleh Bambang Rudiansyah. Tetapi alhamdulillah akhirnya PSSI timnas Juara. medali emas. Dan itu pun dialami tim Indonesia dengan merebut itu dengan 3 kali adu penalti. Ya. Polusin waktu itu yang dihajar kan pemain-pemain kan waktu itu dihajar fisik. Bayangkan latihan naik gunung dan sebagainya. Di Australia latihan, pokoknya berat sekali. Bahkan 3 kali latihan. Artinya apa? Bahwa Polusin juga bisa melihat tim-tim yang bakal dilawan itu mesti seperti Singapura, Thailand. Lebih mungkin dari skill ya. Dari skill mungkin dia lebih baik daripada tim nasional. Tapi fisiknya dari fisik ya Indonesia mungkin kalah, tapi dari segi teknik skill kalah, mungkin diambil dari segi fisiknya dibagusin dan terbukti 3 kali menang itu sampai terakhir itu adu penalti. Artinya bahwa mereka fisik lebih kuat Indonesia. Lebih kuat, lebih memadai. Nah, Pak, itu kan ya sebelum berangkat Mustaqim itu jadi andalannya ya. Tapi begitu berangkat ternyata tidak ada nama Mustaqim karena cedera. Nah, begitu tahu Indonesia juara itu rasane sampeyan opo-opo? Kudune aku sing oleh medali emas iki. Yo sedih Mas. Terus terang artinya waktu itu siapa sih yang tidak kepingin membela timnas? Dan itu ditunggu-tunggu dan itu orang betul-betul berharap dengan pelatih dari Rusia waktu itu kan. Ya apa sih hasilnya kan itu. Dan ya kita pun tetap berdoa waktu itu supaya timnas ini berhasil kan gitu. Ya sangat sedih, sangat kepingin ya, tapi dengan berhasilnya timnas menjadi juara, kita juga bangga. Paling tidak dari segi persiapan mulai dari awal 2 tahun, termasuk saya itu mulai tahun 89 sampai 91 awal datang. Nah, Pak, berjalan kemudian ya akhirnya ya berhenti dan pindah jadi pelatih ya di dunia pelatih. Mulainya 97-98 ya. Yes. Jadi asistennya Persebaya ketika pemainnya masih sekarang asisten jadi jadi teman di kepelatihan Persebaya. Haji Santoso, Bejo, Uston ada semua itu. Nah, yang jadi titik balik seorang Mustaqim memutuskan saya ke dunia kepelatihan, nggak memikirkan dunia yang lainnya. Maksudnya mungkin kan pasti ada keinginan untuk break dulu dari sepak bola, tapi tetap fokus di situ. Waktu itu kebetulan dengan saya cedera. Waktu itu saya berhenti main bola 94. Tahun 94 terakhir di ASGS. Dan alhamdulillah artinya dengan cederanya saya itu saya bisa menyelesaikan S1 saya. Di Untakwan sempat berhenti. Saya kan 87 saya ikut kuliah ya, dan banyak berhenti dan ketika saya cedera ada kesempatan saya untuk meneruskan kuliah segala, dan itu selesai akhirnya. Dengan di situ karena sekali lagi terputuslah ilmu yang bermanfaat. Ya, artinya ada hadis Nabi yang ada 3 yang tidak putus amal jariah itu kan, termasuk anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan satunya itu. Ya itulah yang membuat saya bahwa aku punya ilmu, aku punya ilmu dan saya harus berikan kepada nanti ada di saya. Jadi saya mendalami pelatih. Saya kursus dulu, waktu itu ada D-License, C-License dan sebagainya. Artinya yang harus dipunyai orang pelatih kan harus bersertifikat kan. Dan kebetulan waktu itu saya mengikuti kursus yang diadakan oleh AFJ, PSSI yang berafiliasi dengan AFJ, dan itu alhamdulillah itu kalau dulu kan S1 pelatih kan S1, S2, S3, ini kan jadi B-License, D-License, C-License dan sebagainya, dan itu salah satunya untuk menjadi seorang pelatih harus punya sertifikat, dan itu yang saya kejar. Setelah itu baru saya ikut
Rusdi Bahlwan ikut, itu ya? ikut Bahlwan. Dan tahun 98 ya, 98 saya waktu itu menjadi asisten Pak Rusdi Bahlwan sebagai head coach waktu itu dengan Mas Bo, termasuk saya asistennya. Dan itu awal dari saya mulai ngerintis sebagai pelatih. Tidak jauh jadi pelatih. Ya. Jadi dari awal dari asisten dulu. Makanya tahapan-tahapan itu walaupun sepintar apapun dia, paling bagus adalah ikut asisten dulu. Jadi merasakan sebagai pelatih. Karena apa? Terus terang sebagai pemain dan pelatih lain karakternya. Kalau pemain, kita mengejar dan sebagainya. Tapi kalau pelatih kan ngongkon tok. Jadi ada istilah dulu kalau misalnya ada pemain sing ambil kiri kanan, nah kon ngongkon tok tadi polisi ae, tadi ngongkon tok ya kan. Ya artinya kalau karakter pelatih dari pemain lain. Jadi pelatih dan pemain itu lain. Jadi itulah saya mengawali dari 98 ikut Pak Rusdi. Terus saya sendiri mengawali sebagai pelatih, tapi terus di Persela. Nah ini, Persela. Igrek kaos sih, Rek. Oh iya. Persela. Iya. Istimewa ini kan. Tapi sebelum saya Persela itu saya belajar dulu dipegang asisten PON ya, Pak? Belum. Saya pegang antara SMP itu, sekolah-sekolah itu. Ada kejuaraan antara SMP, antar yang Piala Suratin. Bukan. Jadi sekolahan ini. Oh. Sekolahan. Jadi itu salah satunya. Jadi sebagai pelatih itu nggak ujuk-ujuk. Jadi betul-betul dari bawah gitu loh. Melatih SMA, ngelatih SMP, dari kejuaraan itu paling tidak sebagai seorang leader itu kan belajar kalau dari anak-anak kan nggak izin. Kita bisa langsung senior gitu kan. Gak enak, podo-podo ini. Nah ini itu salah satunya mengawali itu dari situ. Terus asisten Pak Rusdi tahun 2000 asisten PON dan medali emas. Medali emas. Setelah itu saya baru Persela. Persela yang mengangkat Persela menjadi juara divisi 2 Pak. Divisi 2 waktu itu. Tahun Dan 2001. itu betul-betul membangun Persela yang orang bilang yang dari tidak ada jadi ada. Sampai orang ketika kita main di Palembang, Lamongan itu mana jadi? Gak enak main. Gak enak, tapi begitu main juara kita di Karimun Jawa dan sebagainya, kayak lewat sama kita. Enggak ngojo. Akhirnya dari situlah mencuat nama Persela. Nah, 2002 akhirnya ini kan, nah ini mungkin perlu ini Takim bercerita sedikit soal Julio Lopez yang sempat di banyak tempat disebut bahwa mengawali karir di Indonesia di PSS Semarang. Iya. Sebenarnya ikut Takim dulu 2002 di Persela waktu divisi 1 Pak. Ya mungkin media itu taunya ketika dia besar di Semarang. Dia meningkat. Padahal dia datang pertama di Indonesia di Lamongan. Dan ada cerita Oscar Aravena. Oscar Aravena pertama itu kalau nggak salah waktu itu gajinya di kontraknya itu 40 juta, hanya 40 juta. Bukan gajian, 40 juta kontraknya. Ya artinya kan kecil sekali waktu itu. Yeah. Ya mungkin kalau digawe bulanan ya 4 juta gitu kan. Iya. Sorry, kalau misal 10 bulan ya kan 4 juta artinya. Juta. Waktu itu dan itu ada cerita lucu ketika kita main di Jogja. Main di Jogja itu habis datang ya taruh barang dia santai, dia kepingin, mungkin dia lapar dia kepingin ke Kentucky waktu itu. Ya. Waktu saya kalau nggak salah dia pegang uang waktu itu 5.000 atau 2.000 pokoknya. Dipikir nule akeh to. Iya. Dolar nule ini deh. Iki nule akeh percaya diri ya bisa aku masuk restoran ini. Padahal kandung nilai nih kan itu. Ya, tapi cuek aja deh ya. Dan itu ya memang orangnya cuek. Julio Lopez ini orangnya cuek. Artinya pemain ini ya gitu. Striker iku kudu ngono iku. Kudu dablek. Iya. Dablek artinya yang saya bilang dablek itu dalam arti bukan dablek nakal misalnya minum perempuan, tidak ya. Artinya itu yang ya kayak gitu-gitu loh. Artinya itu sikati wong lawan ya. Kayak Ferry Sandriana. Ngono-ngono justru sing dadi ya. Artinya justru pemain begitu adanya tidak polosan istilah itu. Gitu. Salah satunya memang wong striker itu yo cerdik, yo licik dan sebagainya.